Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Pagi hari ini kita lanjut pengajian kitab Fathul Qorib di bab syara'itus shalat qabla dukhul. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza fasl. Bermula ini pasal. Wa syara'itu as-salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya. Dan syarat-syarat sembahyang, syarat-syarat salat qabla ad-dukhuli sebelum masuk fiha pada sembahyang tersebut khamsatu asya. Ada 5 sesuatu. Ini syarat yang dimaksud adalah syarat sahnya sholat. Ya, nanti kita bahas apa. Ada yang disebut sunnah. Ya, dalam sholat itu ada syarat, ada rukun, apa lagi? Sunnah, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Syarat itu menutup aurat. Itu syarat baru sahnya sholat. Menutup aurat. Kemudian apa lagi? Rukun. Ya, seperti manusia dia. Sholat itu seperti manusia. Yang menjadi rukunnya mana? Kepalanya. Kepala manusia itu ibarat rukun sholat. Terus sunnah ba'dnya yang harus diganti, kalau ketinggalan itu diganti dengan sujud sahwi. Misalnya lupa kunut, itu ibarat tangan dan kaki. Kalau sunnah hayat yang tidak diganti dengan sujud sahwi, seperti lupa baca kabirong, ya, doa iftitah, itu ibarat rambut manusia biasa sebagai pencukup. Wasyurutu jam'u syartin, dan syarat, ya, kalimat syarat itu adalah jamak dari syartin. Syartun, syartani, syurutun, jamak taksir. Wa huwa lawatan, dan dia menurut bahasa al-alamatu. Apa itu syarat? Menurut bahasa adalah tanda. Wa syara'an, dan menurut syarat ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi, sesuatu yang terhenti sahnya sholat atasnya. Maksudnya sesuatu yang menjadi syarat sah sholat atasnya, atas sesuatu itu menurut syarat. Sesuatu yang bisa menjadi apa? Syarat sah sholat. Itu syarat. Walaysa juz'an minha, tetapi bukan bagian daripada sholat tersebut. Itu syarat. Seperti apa tadi? Menutup aurat. Sesuatu yang menyebabkan sahnya sholat alaihi, atas sesuatu itu bisa. Sesuatu yang terhenti sahnya sholat atasnya. Walaysa juz'an minha, tapi bukan bagian dari sholat itu namanya apa? Syarat. Wudu itu termasuk syarat sholat. Syarat sahnya sholat. Yang dimaksud di sini adalah wasyara'itus shalat qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat salat sebelum masuk pada salat tersebut ada 5 sesuatu. Ini syarat
sahnya sholat yang dimaksud. Tidak sah sholat kalau tidak ada udhu. Maka dia bukan dari bagian di sholat itu, tetapi di luar sholat. Wa kharaja bihadzal qaidi ar-ruknu, dan keluar dengan ikatan ini adalah rukun. Ya. Maksudnya apa? Dengan ikatan yang dimaksud dengan apa yang menjadi pembatasan itu apa? Rukun. Tidak termasuk. Fa innahu juz'un minas sholati. Rukun fa innahu ar-ruknu juz'un minas sholati. Bagian dari sholat. Seperti apa? Bagian niat, Fatihah itu bagian dari sholat. Wa kharaja bihadzal qaidi, dan keluar dengan ini ikatan. Ya, ar-ruknu yang tidak termasuk syarat itu adalah rukun. Ya. Fa innahu juz'un minas sholati, maka sungguhnya apa? Rukun itu bagian dari sholat. Asyaratul awalu, syarat yang pertama, bermula syarat yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadasi, sucinya anggota tubuh dari hadas. Baik al hadasi al asghari minal hadasil asghari wal akbari, dari hadas kecil dan besar. Indal qudrati, ketika mampu. Ya, ketika mampu. Kita di syarat pertama apa? Harus bersih, suci tubuh dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas kecil apa? Sepertinya buang angin, harus dengan berwudu. Kalau hadas besar seperti janabah, bersenggama dengan pasangannya, suami istri, ya, itu apa? Harus suci, harus mandi dulu. Perempuan harus mandi bersih dulu, baru boleh sholat. Itu ya. Amma faqidut tahuraini fa sholatuhu shahihatun. Adapun hilangnya dua suci, baik hadas besar dan hadas kecil, tidak ada air, tidak dia lakukan tayamum, ya, tidak ada air ya, untuk bersuci, untuk mandi, untuk wudu, ya, tidak ada debu untuk bertayamum. Fa sholatuhu shahihatun. Ya. Adapun hilangnya dua suci tadi, ya, hilangnya, tidak ada, dia belum terangkat dari hadas besar dan hadas kecil. Bagaimana? Fa sholatuhu shahihatun, maka sholatnya sah sholatnya. Tetapi apa? Ma'ujubil i'adati alaihi, bersama wajib mengulang atas sholat tersebut. Sah sholatnya, fa sholatuhu shahihatun, maka sholatnya sah. Misalnya belum wudu, dia sholat, ya. Belum mandi, hadas besar, dia sholat. Sholatnya sah apa enggak? Sah, tetapi wajib mengulanginya. Wajib mengulanginya. Karena memang syarat sahnya sholat itu apa? Taharatul a'dha' minal hadasi, suci anggota tubuh dari hadas, baik hadas besar dan kecil. Sudah dipahami ini. Kemudian yang berikutnya, wan najsi, bukan hanya suci anggota dari hadas kecil dan hadas besar, tetapi juga suci dari najis. Ada kotoran di sarungnya. Wan najsi,
wa taharatun najis, suci dari najis, alladzi la yu'fa anhu, yang alladzi yang la yu'fa tidak dimaafkan anhu daripadanya. Ada najis yang tidak dimaafkan. Isaubin wa badanin, pada baju dan tubuh, wa makanin dan tempat, wa makanin dan tempat. Jadi bukan hanya suci dari hadas kecil dan hadas besar, tetapi juga harus suci dari hadas yang tidak dimaafkan itu. Baik di mana? Di bajunya jangan ada apa? Ada najis, alladzi la yu'fa anhu, itu yang tidak dimaaf. Di mana juga? Di badannya, di bajunya harus bersih. Nggak boleh ada apa? Nggak boleh ada najis. Wa makanin, di tempatnya, di tempat sholat itu nggak boleh. Apa contohnya najis? Alladzi la yu'fa anhu, yang tidak dimaaf. Contohnya kotoran manusia, kucing, binatang, ya, apa namanya, anjing, ya, apalagi ya, tai, cecak itu ya, basah, ya. Itu harus bersih. Darah, kalau banyak, darah itu banyak, baik di baju, bisul misalnya, banyak darahnya di sarungnya, ganti sarung. Di tubuhnya juga masih banyak kotoran najis itu, kan dibersihkan. Di sejadahnya ada. Jadi harus apa? Suci dari najis, baik yang ada di tubuh, pakaian, dan tempat. Wa sayadhkurul musannifu hadzal akhira, dan menyebut Tuhan musannif akan yang akhir ini qariban, sebentar lagi. Wa sayadhkuru, dan menyebut al musannifu oleh Tuhan musannif hadzal akhira qariban, yang akhir ini sebentar lagi, qariban, waktu dekat. Ya akan ada pembahasan. Baik, sudah satu ya, tinggal dua. Wasani satrul aurati, satru launil aurati, menutup laun, warna, al aurati, satrul aurati, menutup aurat. Tadi aurat itu apa menurut bahasa? An-naqsu, sesuatu yang kurang. Sesuatu yang kurang itu harus ditutup, itu namanya aurat. Perempuan, baik perempuan, ada auratnya, ada batasannya. Laki-laki juga ada auratnya, laki-laki ada, harus ditutup, itulah aurat. Menutup aurat ini syarat ya, syarat sholat sebelum masuk pada sholat tersebut. Maksudnya syarat sah sholat. Kalau tidak ini dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Yang pertama tadi, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci anggota tubuh dari hadas kecil dan hadas besar, dan suci tubuh, pakaian, dan tempat sujud, tempat sholat itu dari najis yang tidak dimaaf. Kalau sudah itu tidak bisa. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Indal qudrati, ketika mampu. Ada pakaian untuk menutup aurat. Kalau dulu di zaman Paku Balok kita, para pejuang dulu katanya belum ada apa? Sarung cap gajah, sarung lontar, apa lagi sarung-sarung buat timor. Dia masih pakai
kain apa tepung apa namanya tepung terigu itu masih pakai. Sulit sekali itu. Tapi ada untuk menutup aurat itu ada. Ini sudah kudrat. Maka menutup aurat indal kudrat ketika dia mampu. Sarung banyak tapi masih dia telanjang. Ini sudah dosa. Ada sarungnya, dia sholat telanjang nggak boleh. Ada mukenanya, tapi tidak pakai mukena nggak boleh. Karena untuk perempuan menutup apa? Kepala. Perempuan itu nanti selain muka dan telapak tangan, menutup ini harus tertutup. Bongkor kalau bahasa kita itu apa? Ini, zahirul yad. Kalau batannya ini enggak. Selain muka dan telapak tangan. Berarti ini harus tertutup pakai mukena, nggak boleh kelihatan. Itu batasan aurat perempuan dalam sholat. Walau kana syakhsu khalian, dan seandainya ada seseorang itu khalian sunyi. Sunyi au fi zulmatin, maksudnya sendiri. Walau kana syakhsu khalian, seandainya seseorang itu sendiri. Walau kana syakhsu khalian, seandainya ada seseorang itu sunyi, au fi zulmatin, atau pada kegelapan, pada gelap malam. Fa in ajaza an satriha, maka jikalau ia lemah dari menutupnya, menutup aurat. Fa in ajaza, maka jikalau ia lemah an satriha dari menutup aurat, shalla ariyah, dia sholat dengan dalam keadaan telanjang. Misalnya seorang itu sendiri atau dalam kegelapan, au fi zulmatin, dia gelap. Fa in ajaza an satriha, maka jika ia lemah untuk menutup aurat, ya, tidak ada pakaian atau ada pakaian tapi sangat lemah sekali, tidak berdaya, dia lemah, tidak punya kemampuan. Sholat arian, dia sholat dengan apa? Telanjang, nggak ada pakaian, terus di gelap malam, maka dia sholat telanjang. Tapi sesuatu yang tak mungkin di zaman ini semuanya. Sampai begitulah sholat, ya sebegitulah, tidak ada pakaian, tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Berdiri tegak. Kalau tidak mampu, duduk. Kalau tidak mampu, berbaring. Ya, berbaring. Kedipkan matanya sebagai isyarat. Sampai kita mati. Sholat itu wajib. Karena itu yang paling pertama ditanya nanti pada hari kiamat. Gak ada pakaian, Ustaz. Udah tutup pintu, sholat telanjang. Sah apa enggak santri? Sah. Sholat arian. Kita lanjut. Wala yumi'u birruku'i, dan dia tidak memberi isyarat dengan ruku, wasujudi, dan sujud, bal yutimmahuma, atamma yutim. Tetapi apa? Bal yutimmahuma, tetapi ia harus menyempurnakan keduanya, ruku dan sujud. Laki-laki nggak punya pakaian, perempuan nggak punya pakaian, alasannya tutup pintu, sholat, wala yumi'u, enggak, dia menggunakan apa? Isyarat, wala yumi'u, dan tidak ia menggunakan isyarat bisujudi, birruku'i wassujudi, dia ruku dan sujud, bal yutimmahuma, tetapi ia harus menyempurnakan
keduanya, ruku dan sujud. Ya, ruku seperti orang punya pakaian, sujud ya sujud. Nah, bagaimana? Walaupun kelihatan, ya memang begitu. Bagaimana cara orang ruku dan sujud punya sarung, begitu caranya. Kalau tidak punya sarung, tetapi di zaman ini tidak ada yang tidak punya sarung, tidak punya, tidak ada yang tidak punya, semuanya punya. Bahkan ulama menyebutkan di dalam kitab ini wala i'adatu alaihi, wala i'adata alaihi, dan tidak mengulang atasnya. Ya, lanjut sah maksudnya. Wa yakunu satrul aurati bilibasin tahirin, dan adalah mana? Adalah menutup aurat itu bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Jadi menutup aurat itu dengan pakaian yang suci. Wa yajibu satruha aidan, dan wajib menutup aurat itu pula fi ghairi sholati, pada selain sholat. Jadi bukan di dalam sholat aja kita menutup aurat, tetapi di luar sholat. Wajib, ya ini wajib hukumnya. Satruha ay satrul aurat, menutup aurat, aidan pula fi ghairi sholati, pada selain sholat. Dari mana? Anin nas, dari pandangan manusia. Anin nas, ya, dari manusia. Wajib menutup aurat juga pada selain sholat dari manusia, maksudnya dari pandangan manusia. Kapan juga mewajib menutup aurat? Wa yajibu satruha fil khulwati, itu takdirannya. Wa fil khulwati, begitu juga wajib menutup aurat ketika sendiri. Illa lihajatin, karena hajat. Di dalam kita melaksanakan sholat, wajib kita apa? Menutup aurat. Di luar sholat, wajib kita menutup aurat. Wajib kita menutup aurat. Wajib hukumnya. Kalau tidak tutup aurat, berdosa. Kalau kita tutup aurat, mendapatkan pahala. Supaya nggak dilihat di manusia. Begitu juga wajib kita menutup aurat ketika sendiri. Jangan mentang-mentang sendiri kamu telanjang. Jangan. Illa bihajatin, kecuali karena hajat, ada keperluan. Illa bihajatin. Min irtisalin, dari mandi, ya. Wa nahwihi, dan seumpamanya. Misalnya mandi, masa pakai sarung, buka baju, buka. Ini perempuan, ya, tetap tidur pakai baju. Laki-laki, ya, menutup auratnya, batasannya nanti ada antara apa? Lutut ke bawah, pusar ke atas bagi laki. Tidur, jangan ditutup. Mentang-mentang sendiri, jangan. Baik dalam keadaan walaupun tidak tidur, baik dalam keadaan sendiri maupun kita bukan menyendiri, supaya tidak dilihat oleh manusia, maka wajib menutup aurat. Di luar sholat wajib, di dalam sholat wajib menutup aurat. Kecuali inginnya mandi, ya harus buka, ya, dan seumpamanya. Kalau hajat. Wa amma satruha an nafsihi,
Dan ada pun menutupnya an-nafsihi dari dirinya sendiri, fala yajib, tidak wajib. Ya. Ketika kita di luar sholat, maka supaya tidak dilihat oleh pandangan manusia, kita menutup aurat. Ya, wajib menutup aurat pada selain sholat itu dari pandangan manusia, dan juga ketika sendiri kecuali hajat untuk mandi. Dan ada pun menutup aurat dari dirinya sendiri, dari sendirinya sendiri, fala yajibu, maka tidak wajib untuk dirinya sendiri. Lakinnahu, tetapi dia yukrahu nazru, dimakruhkan melihatnya, melihat auratnya. Ya, tahu? Paham ini? Nggak boleh. Artinya tidak wajib, tetapi makruh nazruhu. Mandi misalnya dia lihat terus itunya, ya, kemaluannya, makruh. Yukrahu nazruhu, dimakruhkan akan melihatnya. Ya, ya Roni, ya, jangan dilihat gitu, makruh. Perempuan juga begitu. Wa auratul zakari ma baina surratihi wa rukbatihi, dan auratnya laki-laki antara pusar dan lututnya. Berarti pahanya aurat gak laki-laki? Ya, aurat. Kayaknya kalau pakai celana pendek itu dibawahin lah. Pakai sampai apa? Di bawah, ya di lutut lah, lutut sampai. Pusar aurat enggak? Aurat apa bukan? Aurat bagi laki-laki. Pusar aurat, paha aurat. Jangan mentang-mentang jadi laki-laki kemudian pakai celana pendek, kelihatan pusarnya coblong segini, pahanya juga kelihatan. Itu kalau diperlihatkan wajib bagi laki-laki untuk menjaga aurat, menutup auratnya. Ini santri yang suka main bola di pondok, main bola pakai sarung. Santri main bola pakai sarung, celana panjang. Ya supaya apa? Ini pahanya ini tertutup. Karena apa? Batasan aurat itu antara pusar dan antara lutut dan pusar. Antara pusarnya dan lututnya. Berarti di bawah pusar, di atas lutut itu aurat. Apalagi memperlihatkan kemaluan, ya, paha pusar, antara pusar nih, antara pusarnya itu, antara pusar dan lututnya. Pusar ke bawah, lutut ke atas. Wa kadza al-amatu, begitu juga budak perempuan, sama. Ya, antara pusar dan apa? Lutut. Budak perempuan tuh sama. Wa auratul hurrati fi sholati, dan auratnya perempuan merdeka dalam sholat. Perempuan merdeka nih, artinya bukan budak. Wa auratul hurrati fi sholati, dan auratnya perempuan merdeka dalam sholat, masih wajihiha, sesuatu yang selain mukanya, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya, zahiron, baik zahir, wa batinan, baik zahir dan batin, dalamnya, punggung dan telapaknya, ilal ku'ain, sampai mana?
sampai hmm, sampai sampai mana? Kuain. Sampai pergelangan. Nah, sampai pergelangan tangan. Nah, di sini disebutkan apa? Aurat seorang perempuan yang merdeka di dalam sholat selain apa? Selain muka dan telapak tangan. Di sini disebutkan apa? Zahiran wa batinan. Jadi yang bukan aurat itu apa? Muka dan telapak tangan. Baik telapaknya maupun punggungnya katanya di sini. Zahiran wa batinan, bukan aurat. Jadi ketika sholat misalnya kelihatan telapak tangannya itu ya enggak apa? Enggak membatalkan sholat. Mukanya kelihatan, hidungnya kelihatan semua muka. Itu karena bukan aurat. Bukan sesuatu yang harus ditutup. Sholatnya sah. Ya. Amma auratil hurrati, adapun auratnya perempuan yang merdeka, kharijas sholati, di luar sembahyang, di luar sholat, fajami'u badaniha, semua tubuhnya. Ya, perempuan enggak boleh juga kelihatan rambutnya, semua tubuhnya. Wa auratuha fil khalwati kadzakari, dan auratnya pada sendirinya kadzakari, seperti laki-laki. Perempuan seperti laki-laki kalau sendiri. Tapi kalau santri banyak orang temannya, jangan. Apa auratnya laki-laki dan apa batasnya laki-laki antara pusat dan lutut? Kalau dia perempuan itu punya kamar sendiri, sama ada batasan auratnya seperti laki-laki antara pusat dan lutut. Atasnya pakai apa gitu, ya? Ada pengamannya. Itu sendiri. Tapi kalau banyak orang pakai baju, walaupun sesama santriwati. Paham? Semua amma auratil urati kharija shalah wa jami' badani wa auratuha fil khawlah kadzakari. Nah, sekarang wal auratu lughatan an-naqsu, dan aurat itu menurut bahasa adalah kurang, sesuatu yang kurang. An-naqsu, kurang. Wa tutlaqu, dan digunakan syar'an menurut syarak, pada syarak, ai fi syar'i mansubun bin azil khafid, digunakan pada syarak ala ma yajibu satruhu, atas sesuatu yang wajib menutupnya. Itu apa? Aurat itu menurut bahasa sesuatu yang kurang, kekurangan. Menurut syariat sesuatu yang wajib ditutup. Ma yajibu satruhu, sesuatu yang wajib ditutup, itu aurat, wajib ditutup. Kalau tidak ditutup berdosa. Nah, batasannya untuk laki dan perempuan sudah saya sampaikan. Wahwal muradu, nah, dan ini yang dimaksud di sini. Wahwa, dan dia yang dimaksud di sini. Wahwal muradu, dan itulah yang dimaksud guna di sini. Wa alama yahrumu nazruhu, dan atas sesuatu yang haram melihatnya. Wa dzakarahul ashabu fi kitabin nikahi, menyebut akan dia oleh para ashab, maksudnya apa? Pengikut Imam Syafi'i fi kitabin nikahi, pada kitab nikah. Wasalisu al-qufu ala makanin tahirin. Yang ketiga, besok kita bahas ya. Yang ketiga, berdiri
di tempat yang suci. Yang pertama, syarat sah sholat itu suci dari hadas, baik hadas besar dan hadas kecil. Juga suci dari najis yang tidak dimaaf, baik di tubuh, di pakaian, dan di tempat sujud. Yang kedua, menutup aurat itu syarat sahnya sholat. Syarat itu di luar apa? Di luar sholat. Rukun itu di dalam sholat. Sholat itu ibarat manusia. Rukunnya itu apa? Seperti kepala manusia. Rukun. Kalau enggak manusia enggak punya kepala, mati. Kalau syarat itu seperti apa? Kehidupannya, nyawanya. Ya. Sunnah ab'ad itu ada sunnah ab'ad dan hayat. Kalau sunnah ab'ad wajib diganti dengan sujud sahwi. Seperti apa? Lupa kunut. Maka itu seperti anggota tubuh dalam manusia, tangan, kaki, mata. Kalau sunnah hayat yang tidak diganti dengan sujud sahwi, dia seperti rambut pada manusia sebagai penghias, penambah kekurangan. Gitu ya, itu yang disebut di dalam hasyiahnya Bajuri. Kita aji juga nanti ya. Hasyiah Bajuri. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, ya menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Aurat itu sesuatu yang kurang atau kekurangan menurut bahasa, dan menurut istilah syara sesuatu yang wajib itu tutup aurat. Wajib hukumnya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Laki-laki dan perempuan sudah ada pembatasannya. Tinggal kalian nanti mutalah kembali, murajaah kembali kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-fatih lima sabaqa nasirul haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqan wa qadril azim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل أولادنا وولادنا وطلابنا وطالباتنا من أهل القرآن والصالحين الصالحات واجعلهم من العلماء العاملين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم. Dan Allah wa iyyakum ila sabilil mu'minin wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.